Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, selamat datang di Obrolan Omongin Birokrasi ala-lan. Sebuah ruang obrolan santai tapi tetap bermakna untuk membahas berbagai isu strategis seputar birokrasi dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Nah kawan LAN, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan khususnya bagi teman-teman yang berada di jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi ASN. Kita akan mengulas lebih dalam tentang tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Himpro-APKA, sekaligus melihat bagaimana peran organisasi profesi dalam memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi ASN secara nasional. Ya, dan kita akan membahas tema itu bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini, yaitu Bapak Yogi Suwarno, selaku Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara. Halo Bapak. Halo Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, yang merupakan juga sebagai unit pembina dari Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dan juga telah bergabung bersama kita Bapak Tugiman, selaku Ketua Himpunan Profesi Analis Pengembangan Kompetensi ASN. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Bapak sudah hadir bersama kita di obrolan hari ini. Dan mungkin langsung saja ya, selasa kita ngobrol terkait dengan sinergi organisasi profesi dari Himpro-APKA sendiri dengan sinergitasnya untuk berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara. Mungkin pertanyaan pertama nih, Salsa untuk Pak Yogi. Oke, Untuk Pak Yogi. Ya, Bapak terkait dengan jabatan fungsional Pak. Di Lembaga Administrasi Negara sendiri kan kita membidangi atau membina 3 jabatan fungsional. Ada Widya Iswara, analis kebijakan, dan misi yang paling termuda ini yaitu analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Menurut Bapak, bagaimana sih posisi strategis jabatan fungsional APKA ini Pak? Mungkin kita bisa nanti ke depannya kita singkat APKA dalam pengembangan kompetensi ASN secara nasional. Oke. Baik, memang profesi atau jabatan fungsional APKA, mau disebut APKA ya, itu memiliki peran yang cukup atau sangat strategis sebetulnya, khususnya dalam konteks manajemen ASN ya. Karena bagaimanapun analis pengembangan kompetensi menyelenggarakan fungsi, salah satunya merancang pengembangan kompetensi bagi ASN di unit kerja tempat mereka bernaung. Jadi tentunya kualitas ASN itu sangat ditentukan oleh kualitas kerja dari seorang APKA pada akhirnya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan ASN itu sendiri kan di setiap provinsi atau daerah itu kan berbeda-beda Pak. Bidang problemnya juga berbeda, lalu tantangan di setiap daerah atau di setiap instansi pun berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya LAN sendiri melalui direktorat yang Bapak pimpin itu melihat tantangan dalam pembinaan jabatan fungsional APKA ini? Ya. Sebetulnya kita sekarang sedang hidup di era disrupsi ya, di mana profesi APKA salah satunya itu harus bisa merasakan atau memahami perubahan atau dinamika organisasi yang terjadi, sehingga fungsi salah satunya merancang pengembangan kompetensi bagi ASN itu harus mengadaptasi perubahan lingkungan. Dan tentu tantangan ini tidak mudah karena seorang APKA tentu harus memiliki literasi yang cukup terkait perubahan atau dinamika yang terjadi, seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan untuk Pak Tugiman nih, setelah tadi dijelaskan oleh Pak Yogi, bagaimana sih apa yang melatar belakangi terbentuknya Himpro-APKA ini sebagai suatu organisasi profesi? Oke, jadi Himpro-APKA ini hadir karena memang awalnya itu karena ada tuntutan regulasi di Peraturan Menpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional ASN, jabatan fungsional, kemudian juga di Perlan, Peraturan LAN Nomor 14 Tahun 2023
20 kalau nggak salah ya, Iya. tentang organisasi profesi di bawah lingkungan LAN. Itu ada salah satu pasal bahwa jabatan fungsional itu harus membentuk asosiasi profesi. Ya, asosiasi profesi. Nah, Organisasi profesi ya, ya Pak? organisasi Betul. profesi ya, di mana si organisasi profesi ini semua jabatan fungsional harus menjadi anggotanya Oke, gitu, wajib baik. dia itu menjadi anggotanya. Nah, makanya dari situ kita mulai inisiasi tahun 2024 si asosiasi ini untuk berhimpun dengan teman-teman seluruh jabatan fungsional se-Indonesia. Kemudian dari situ kita mencoba untuk menginisiasi agar asosiasi profesi ini bisa terbentuk. Ini memang cukup panjang perjalanannya, tapi dari sisi singkatnya adalah ya tentu saja kami dengan bantuan dari LAN melihat bahwa ini harus dibentuk gitu ya. Makanya dengan dukungan dari LAN, kemudian juga kolaborasi dengan teman-teman di jabatan fungsional Pemko, maka kita mulailah untuk membentuk asosiasi profesi ini, dan alhamdulillah pada bulan Februari kemarin ya kita diresmikan oleh LAN menjadi salah satu-satunya organisasi profesi untuk APKA dengan nama Perhimpunan Profesi Analis Pengembangan ASN, atau kita sebut dengan Himpro APKA. Oke, baik. Berarti bukan hanya sebagai wadah formal organisasi saja ya Pak, tapi juga sebagai jawaban atas kebutuhan para JF APKA ini untuk bisa saling terhubung dan berkembang bersama. Iya. Nah, kalau begitu mungkin dari sini juga banyak nih teman-teman APKA yang penasaran, apa sih kira-kira manfaat yang dapat dirasakan oleh para anggota dari Himpro APKA ini? Ya, jadi memang sebagai salah satu wadah organisasi, kami berharap organisasi ini dapat menjadi perantara sebenarnya, sesuai dengan itu, antara LAN sebagai instansi pembina dengan kami sebagai Himpro APKA. Nah, kemudian dari situ karena itu memang sebagai perantara, maka otomatis kami harus menjadi jembatan antara kebutuhan LAN sebagai instansi pembina dan juga kebutuhan dari teman-teman Himpro APKA. Nah, kami berharap adanya Himpro APKA ini mampu meningkatkan kompetensi para sebenarnya kita ketahui bahwa mayoritas jabatan fungsional APKA ini kebanyakan adalah teman-teman yang terkena daring ya, atau penyelenggara birokrasi. Nah, makanya kami coba untuk memotivasi teman-teman bahwa Himpro APKA ini adalah, tadi disebutkan juga oleh Pak Yogi, adalah wadah yang enak untuk untuk berkarir, kemudian juga wadah yang enak untuk saling berkomunikasi juga. Nah, ini kami harapkan seperti itu. Nah, keuntungannya bagi teman-teman Himpro sendiri, kita punya tempat bernaung yang nanti secara bersama-sama kita bisa merumuskan kira-kira apa kebutuhan kita ke depan yang bisa meningkatkan performa organisasi, termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kita sebagai analis Bangkom ini bisa membantu LAN dalam menciptakan ASN unggul di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, itu kan tadi wadahnya ya Pak. Ya. Wadahnya menjadi tempat yang enak nanti untuk berkolaborasi, juga untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, kita sampai di satu titik nih Pak. Kalau jadi wadah yang enak dalam berkolaborasi, kira-kira program kerjanya apa saja Pak yang sudah dihasilkan? Atau mungkin sudah ada program unggulan yang sudah berjalan, atau memang pada saat ini sudah launching untuk diaktifkan? Ya, kemarin tanggal 23 Mei ya kami mengadakan rapat kerja nasional. Nah, kebetulan Pak Yogi juga hadir. Rakornas ya Pak? Ya, rapat kerja nasional. Rakernas. Nah, di situ kami merancang beberapa program. Ya, yang pertama tentu saja sesuai dengan bidangnya, kita melihat keanggotaan. Oke. Nah, keanggotaan kita ini karena data yang kita peroleh itu masih dinamis ya, maka kita akan mencoba untuk melakukan pendataan secara valid ya Pak? Secara valid itu ya. Kemudian yang kedua tentu saja ini salah satu amanat dari LAN sendiri, yaitu terkait dengan peningkatan pengembangan kompetensi kapasitas dari jabatan fungsional ASN. Nah, kami nanti ke depan mungkin dengan bantuan dari Pak Direktur akan membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN. Langkah awal kami sepakati kita akan mencoba menyusun kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh JF APKA ini. Apakah nanti semacam AKPK lah, semacam AKPK ya nanti. Nah, kemudian dari situ kita telah merancang beberapa program ya. Kita mau webinar, kemudian juga kita mau podcast kayak gini mungkin ya. Kemudian juga kita coba FGD. Nah, termasuk dalamnya kita mengadvokasi teman-teman agar nanti mereka itu bisa memiliki pengetahuan. Artinya kan karena teman-teman APKA ini di daerahnya itu sebagai tulang punggung,
otomatis terkait dengan pengembangan potensi, otomatis mereka harus dibekali dengan kemampuan tentang pengembangan potensi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan program kerja, kita ingin membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan se-Indonesia ya dari baik di provinsi, kabupaten kota ataupun di kementerian. Nah, itu mungkin 3 program utama kami yang akan kami coba jalankan tentu saja dengan bantuan dari LAN sendiri sebagai instansi pembina seperti itu. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tugiman, Pak, sudah berapa kali mention nih terkait dengan pengembangan ini dan program kerja dari Himpro APKA sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Yogi selaku pimpinan nih Pak yang membidangi atau membawahi untuk pembinaan jabatan fungsional ini terkait dengan program kerjanya Pak, mungkin Pak kita kerucutkan. Baik, yang pertama tentu kami sangat mengapresiasi ya dan ekspektasi yang cukup tinggi ya terhadap kehadiran organisasi profesi ini sebagai wadah bagi teman-teman JF APKA untuk beraktualisasi, ya mensirkulasi pengetahuan, kemudian membangun jejaring dan sebagainya. Program kerja yang dibahas di Rakernas saya kira itu sangat relevan dan secara timeline sepertinya sudah menunjukkan roadmap yang cukup bagus ke depan. Kita mulai dengan fondasi membangun kapasitas APKA-nya dulu. Oke. Jadi bagaimana APKA bisa merancang sebuah desain pengembangan kompetensi kalau yang bersangkutan belum punya kapasitas itu. Itu berarti menyasar individu maupun nanti himpunan profesi ini Pak, Ya, seperti itu. betul. Makanya himpunan ini atau organisasi profesi ini harus jadi wadah yang jadi katalis ya, mendorong, memicu terjadinya peningkatan kapasitas APKA. Karena kalau sudah APKA-nya siap, tentu dia akan juga siap untuk menghasilkan ASN yang lebih berkualitas melalui pengembangan kompetensi. Jadi saya kira dari sudut pandang pembinaan tentu ini sangat komplementari ya, saling melengkapi antara fungsi yang kami selenggarakan dan juga dengan kerjasama dengan organisasi profesi untuk menjangkau teman-teman ya di seluruh KL dan pemerintah daerah. Oke, terkait dengan itu juga Pak Tugiman, mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Yogi, nanti ini akan adanya sinergisitas atau kolaborasi nih antara LAN sendiri dengan himpunan profesi. Nah, kemarin kan sudah rapat kerja nasional Pak, sudah menghimpun juga nih jabatan-jabatan pejabat fungsional yang mengemban ini dari seluruh Indonesia. Sebagai jabatan fungsional yang terhitung masih sangat muda, memang di antara 2 jabatan fungsional lain. Bagaimana Pak tanggapan dari anggota profesi atau anggota dari himpunan profesi ini terkait dengan program-program kerja yang akan datang, dan apakah sudah ada rancangan untuk para jabatan fungsional APKA ini atau pengembangan kompetensi ini masuk dalam ranah kebijakan nasional atau arah strategi nasional? Ini saya ya? Iya Pak, Oke. silakan Pak. Baik, jadi sebelum dilaksanakan Rakernas, kami itu bikin survei Mbak. Baik. Bikin survei ke APKA, ke teman-teman APKA ya. Dan survei itu kami rilis juga pada saat Rakernas. Salah satu surveinya itu adalah apa sih yang mereka harapkan dari dari organisasi profesi ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana mereka itu mengembangkan potensi kompetensi mereka. Terutama banyak hal ya. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana dengan tuntutan sekarang LAN sudah mengeluarkan kebijakan ya terkait dengan berbagai pelatihan yang dia itu menyasar pada isu organisasi. Betul. Mulai dari Perlan 6 tahun 2003 tentang Korpu, kemudian kemarin ada lagi yang best learning itu ya, yang dia bahwa pembelajaran itu harus mengarah kepada isu strategis. Nah, itu mereka itu mengharapkan seperti itu. Jadi itu yang mereka merasakan bahwa ada ruang kosong di JW itu tentang terkait dengan itu. Makanya kami nanti itu akan mencoba memberikan pengetahuan dulu terhadap mereka. Tadi yang menjadi kompetensi terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan LAN tersebut bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, ya bisa diimplementasikan dengan baik sehingga nanti otomatis output dari pelatihan yang dibuat oleh teman-teman itu akan relevan dengan isu organisasi yang pada akhirnya akan mampu mendorong kepada pencapaian strategi nasional gitu. Oh, berarti ini turut juga memberi sumbangan
untuk LAN nantinya untuk mengukur seperti itu ya Pak. Kira-kira Ya, pelatihan betul. seperti apa sih yang cocok untuk analis pengembangan kompetensi ASN ini Betul. seperti itu. Oke, Ya. baik, Betul. baik. Ya, oke. Oke. Tadi agak mundur sedikit mungkin ya. Tadi udah dibahas oleh Pak Tugiman terkait program prioritas Himpro Apka yang tadi seperti ada webinar, FGD, dan rencana untuk pembuatan podcast juga. Nah, ini pertanyaannya tapi untuk Pak Yogi nih. Dari program-program prioritas yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tugiman ini, bagaimana sih dukungan atau kolaborasi antara unit pembina dalam hal ini LAN terhadap program-program yang dibuat oleh Himpro Apka? Ya, pertama tentu kita sebagai instansi pembina ya, wajib memberikan dukungan moral, material, sumber daya yang kita miliki sesuai dengan kapasitas yang kita miliki tentunya untuk menyukseskan program-program Himpro Apka ini. Kita punya beberapa sumber daya yang bisa kita maksimalkan saya kira, dan tentunya semua program Himpro Apka ini kan tujuannya untuk memastikan kualitas teman-teman Apka meningkat, dan itu sejalan dengan misi pembinaan jabatan fungsional yang kita emban ya, seperti itu. Baik. Mungkin poin berikutnya dari Mbak Mer? Ada titipan pertanyaan nih, Bapak-bapak dan Salsa. Dari tadi kita bahas tentang program prioritas lah, lalu sebenarnya sudah tadi saya agak-agak nyerempet nih bahwa ini kan banyak pejabat fungsionalnya di Indonesia nih Pak, di lintas daerah seperti itu di lintas kementerian, lembaga dan daerah. Lalu bagaimana caranya para calon-calon atau mungkin ada ASN yang sedang agak bimbang dan galau gitu ya. Saya mau masuk akibat dari delayering itu seperti itu maksudnya Pak. Saya mau ke arah mana nih, jabatan fungsional mana nih yang akan saya masuki seperti itu, atau saya mau bergabung di mana nih seperti itu. Dan kalau mereka tertarik dan ingin menjadi analis pengembangan kompetensi ASN ini, seperti apa caranya Pak? Bagaimana cara bergabungnya? Ya, saya dulu ya. Iya Pak, silakan. Jadi ini pertama jabatan Apka ini kan jabatan relatif baru. Ya. Tetapi kebutuhan untuk hadirnya fungsi analisis pengembangan kompetensi itu sejak lama sudah ada. Dulu kita kenal AKPK dan seterusnya. Dan setiap sektor, setiap lini itu membutuhkan desain dan strategi pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan sektornya. Ya. Siapa yang bisa mengerti itu? Tentu orang yang menggeluti menganalisis pengembangan kompetensi di sektor tersebut. Jadi kebutuhan AKPK ini, Apka ini ya, itu dibutuhkan di semua lini sebetulnya. Karena bagaimana kita bisa memastikan kualitas ASN di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, kalau bukan orang sektor itu sendiri yang memahami substansi yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi tadi. Seperti itu. Apakah sudah ada datanya Pak dari setiap kementerian lembaga mungkin yang menyetor kebutuhan, angka kebutuhannya? Data itu masih belum utuh ya. Baik. Apalagi jumlah Apka juga belum terlalu banyak. Kita masih ingin mendorong nih supaya kesadaran akan kebutuhan Apka ini meningkat. Salah satunya misalnya dengan memastikan bahwa kehadiran Apka itu adalah bagian dari penguatan korpu. Jadi maturitas korpu itu bisa terlihat, terukur salah satunya dengan kehadiran atau peran yang dijalankan oleh Apka dalam desain pengembangan kompetensi. Ya, saya ingin sebenarnya punya satu pertanyaan juga nih, Salsa. Tapi ini agak menggelitik ya Bapak. Ke arah Pak Tugiman nih. Pak, ini kan ketua Himpronya Apka nih Pak. Coba Pak, saya sebagai mungkin pejabat fungsional dari fungsional yang lain, apa sih Pak bedanya Apka atau mengapa harus Apka? Nah, itu dia. Promosi. Itu dia tuh ya. Sekalian ya Pak. Kenapa sih harus Apka seperti itu? Ya, tadi sebutkan bahwa isu pengembangan ASN yang pengembangan ASN itu sekarang kan semakin kuat ya. Apalagi kalau kita baca Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa semua ASN itu wajib untuk mengikuti pengembangan kompetensinya. Ya. Nah, semua fungsi kompetensi itu sebenarnya kalau lihat di perlannya itu dan memang juga itu motornya itu udah di Apka. Itu klaim sendiri lah, itu nggak apa-apa lah. Bahwa motornya itu ada di Apka. Kenapa? Dari mulai perencanaan, kemudian pembuatan desain, sampai dengan melakukan monitoring evaluasi itu semua ada di Apka. Betul. Artinya kalau semua ada di situ dan kita ada, terutama yang ada di lembaga penyelenggara pelatihannya,
maka otomatis semua fungsi-fungsi tersebut pasti akan bekerja gitu. Oh, berarti itu menyasar lintas jabatan fungsional malah sesungguhnya ya Pak Betul. ya? Misalnya saya jabatan fungsional A, misalnya apa yang saya butuhkan untuk pengembangan kompetensi saya sebagai jabatan fungsional ini, itu berarti dianalisis oleh seorang APKA seperti itu. Wah, sangat ini juga ya ternyata fungsinya. Ya, makanya karena tadi dengan fungsi yang tadi demikian demikian penting, maka kami sebenarnya mendorong kepada seluruh kementerian ataupun pemerintah daerah ya buatkan formasi untuk APKA untuk apa? Untuk melakukan identifikasi pelatihan gitu. Untuk melakukan, kan nanti ke depan itu ASN itu perlu berkembang kan, perlu terus mengupgrade skillnya. Nah itu dimulai dari mana? Dimulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah nanti setelah dibuat identifikasi pelatihan, kemudian dilaksanakan, kemudian kita evaluasi. Itu semua itu adalah fungsi-fungsi APKA. Sehingga nanti keberadaan APKA ini, apalagi kalau lihat di utilitas ya, apalagi kalau nggak salah, walaupun APKA ini masih muda, utilitasnya tinggi gitu, sehingga itu menunjukkan bahwa user APKA ini sudah melihat bahwa ini jabatan strategis gitu untuk itunya, sehingga ya mari silahkan gabung dengan APKA gitu. Mungkin bukan silahkan ya, ayo gabung jadi APKA ya. Saya nih mau nih join jadi APKA, tapi saya belum tahu nih Pak, gimana cara bergabung menjadi anggota Himpro APKA, bisa dijelasin mungkin ini bagian penting. Mungkin lebih ke sekretariat ya ini ya saya, atau mungkin ada kontak tertentu yang bisa dihubungi, atau mungkin Instagramnya, atau mungkin media sosialnya. Baik, terima kasih. Kalau ini saya sekalian ini juga ya ke teman-teman yang APKA ya, yang saat ini mungkin sudah ada di posisi APKA dan masih belum menjadi anggota profesi. Saya mengajak ya, ayo kita sama-sama membangun organisasi ini agar lebih baik, kemudian agar memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Republik kita tercinta ini. Nah, kalau ingin bergabung, kami sudah punya Instagram ya, Himpro APKA. Silahkan yang mau memfollow. Ini kita sudah sering kita juga memposting beberapa kegiatan. Nah, nanti di situ ada di Linktree kita siapkan ya, nanti itu bisa daftar di situ. Ya, intinya bahwa kami membutuhkan sumbangsi dari teman-teman jabatan fungsional APKA karena semakin banyak kepala yang berpikir terkait suatu masalah, maka akan semakin banyak solusi dan juga mungkin ide yang mungkin bisa mempercepat tujuan organisasi kita gitu, seperti itu. Dan mungkin bukan hanya karena ayo join seperti itu ya, tapi memang sudah marwah dari Permenpan RB ya Pak. Jadi memang harus bahwa setiap ASN itu atau jabatan fungsional itu memang harus bergabung di bawah organisasi profesi seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu para ASN yang sudah menduduki jabatan sebagai analis pengembangan kompetensi ASN untuk bergabung sesuai tadi dengan arahan atau yang disampaikan oleh Pak Tugiman ya. Bagaimana prosesnya tadi sudah disampaikan. Mungkin seperti itu. Ya. Ini pertanyaan dari saya Pak, untuk Bapak-Bapak kedua-duanya. Dari Pak Yogi dulu nih sepertinya. Apa langkah atau masukan dari Pak Yogi lah, langkah strategis yang harus dilakukan oleh Himpro APKA, bukan hanya oleh Pak Tugiman ya, tapi Himpro nantinya seperti itu, untuk memperkuat agar profesi APKA ini semakin diakui dan nanti bisa berdampak. Ya. Pertama tentu jabatan APKA ini punya modal ya. Dari survei utilitas, APKA ini termasuk memiliki tingkat utilitas yang tinggi. Artinya fungsi APKA memang dibutuhkan dan berkontribusi terhadap organisasi, itu modal pertama. Kedua, Himpro ini sudah berdiri. Sebagai sebuah organisasi tentu butuh dibangun soliditas organisasi ya, sumber daya, kemudian yang lainnya dan sebagainya. Ketiga, tentu dengan rencana kerja, Himpro APKA harus bisa membuktikan bahwa seluruh program ini memberikan nilai tambah atau manfaat kepada para jabatan fungsional APKA ini. Jangan hanya karena Permenpan 1 atau Perlan 14 kemudian mewajibkan teman-teman Japung itu untuk menjadi anggota organisasi profesi. Kewajibannya hanya bayar iuran misalnya, bukan itu. Justru dari situ, dari organisasi profesi itu membuktikan bahwa dengan
bergabungnya teman-teman di organisasi profesi ini akan banyak manfaat baik secara individual juga bagi keberlangsungan organisasi. Jadi saya kira harusnya ini teman-teman jangan hanya melihat konsekuensi administrasinya, ini wajib jadi anggotanya teman-teman di Himpunan APKA, tapi ada kebutuhan ya sebagai pejabat fungsional, saya butuh nih untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas diri dengan apa ya, dengan entitas Japungnya di situ, seperti itu. Jadi saya kira kuatkan organisasinya, dibangun soliditasnya, terus program kerja yang mungkin akuntabel dan memberi banyak dampak atau manfaat kepada Japung tentunya. Oke, yang muda yang berdaya ya Pak, jadi semakin Nah, muda gitu, harusnya seperti semakin itu. kuat gitu ya. Ya. Kalau dari Pak Tugiman sendiri Pak, apa saja Pak langkah-langkah yang mungkin langkah-langkah strategis atau program strategis untuk memperkuat Himpro ini? Oke, tentu saja tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yogi ya, bahwa kita tidak cukup hanya berpegang kepada kewajiban yang dibuat oleh aturan lah ya, Permen PAN 1, kemudian Perlans 14. Di situ hanya mewajibkan, tapi yang poin dari situ adalah bagaimana agar teman-teman jabatan fungsional itu merasa perlu, oh kalau saya nggak jadi anggota Himpro APKA, saya rugi. Nah itu mungkin yang akan kita create ya, dengan contoh lah kita membuat semacam pengembangan kompetensi, ya bagaimana meningkatkan kompetensi APKA, sehingga tadi tidak sekedar orang tuh, karena ini memang ada di surveinya Mbak, di surveinya itu ketika kami tanya, kenapa Bapak Ibu belum menjadi anggota Himpro APKA? Ada dua yang pertama wait and see. Nah, nah, yang kedua itu kami belum merasakan apa sih kegunaannya gitu. Manfaatnya seperti itu ya. Nah, itu mungkin itu yang akan kita akan olah. Sehingga memang organisasi ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Ya, kami mohon doa oleh teman-teman semua para pemangku jabatan fungsional APKA ya, agar kami bisa meng-create program-program. Makanya dalam Rakernas kemarin kami melempar kepada teman-teman, silakan buat program kerja yang banyak, biar artinya kalau misalnya yang bekerja yang banyak, apa sih yang mereka harapkan dari situ gitu ya, dari APKA ini itu. Nah kemudian makanya nanti mungkin kami juga akan untuk meluruskan artinya supaya fokus ya, kami akan mencoba membuat AKP ya, analis kebutuhan KPK lah dulu ya Pak ya, untuk jabatan fungsional APKA. Nah, nanti kita akan libatkan teman-teman semua, mereka mungkin kita bikin semacam survei, kira-kira apa pelatihan, pengembangan kompetensi apa yang kita perlukan. Kalau webinar, kita bikin webinar yang tematik, seperti apa yang mereka harapkan. Ya, kebanyakan sih sudah ada misalnya contoh mulai dari ini Pak, tugas dan kedudukan APKA, itu mereka tuh seperti apa sih, karena memang sebagian teman-teman karena ada layering tadi ya, itu masih bingung dengan posisinya sekarang. Nah itu kita akan, tugas kita mungkin nanti juga dari LAN bisa memberikan semacam arahan, kalau nggak salah ada ya Pak ya, buku kerja ya untuk teman-teman biar mereka jadi lebih tertarik dan termotivasi ya Pak untuk memilih, lebih yakin seperti itu untuk memilih APKA ini. Baik. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih wait and see, kalau Bapak Ibu hanya wait and see ya, ayolah Bapak Ibu jadi salah satu juga nih pelakunya seperti itu ya, untuk membangkitkan Himpro ini. Ini last but not least Pak Yogi dan Pak Tugiman, apa pesan untuk seluruh analis pengembangan kompetensi ASN di Indonesia? Mungkin satu kalimat atau dua kalimat, silakan Bapak Yogi mungkin lebih dahulu. Mungkin ini pesan untuk Japung secara umum, kemudian secara spesifik analis pengembangan kompetensi ya. Karena peran Anda dalam menjalankan tugas Japung analis pengembangan kompetensi itu sangat krusial, khususnya untuk memastikan bahwa kualitas ASN di lingkungan instansi tempat Bapak Ibu bernaung itu sangat ditentukan oleh kualitas kerja para analis pengembangan kompetensi. Tidak hanya pejabat strukturalnya, pejabat fungsionalnya juga bergantung pada hasil kerja dari seorang analis pengembangan kompetensi. Jadi siapkan diri Anda untuk betul-betul memahami kebutuhan dari masing-masing unit kerja atau instansi tempat Bapak Ibu bernaung. Baik, silakan Pak Tugiman. Ya, karena tadi satu kalimat ya, gabung satu atau aja. dua kalimat Pak, boleh Pak. Ada koma. Oh, ada koma. Kami
mengajak teman-teman pemangku jabatan fungsional APKA ya untuk bergabung dengan kami untuk memberikan kontribusi kepada kami karena kepada APKA ini karena kita ini sudah legal ya Pak Yogi ya, kita sudah legal, sudah ditetapkan oleh Pak Kepala LAN sebagai satu-satunya organisasi profesi APKA. Nah, ayo kita kembangkan, ayo kita bangun organisasi ini lebih baik lagi sehingga harapan dari LAN, kemudian juga keinginan Bapak Ibu sekalian untuk berkarir di sini itu dapat dijawab dengan baik oleh kami sebagai pengurus Himpuh APKA. Seperti itu mungkin Mbak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Salsa, melalui diskusi ini saya semakin nyata nih tahu Betul. bahwa memang peribahasa yang bilang bahwa tak kenal maka kenalan ya. Oh, iya, harusnya. Jadi oke, memang kita tuh harus semakin kenal apa itu APKA seperti itu. Mungkin orang hanya tahu dari kulit-kulit luarnya saja dan ternyata setelah dijelaskan, oh justru jabatan fungsional ini menjadi salah satu jabatan fungsional yang sangat strategis seperti itu. Dan dari diskusi ini kita tahu bahwa penguatan profesi dalam hal ini analis pengembangan kompetensi ASN itu membutuhkan kolaborasi antara lembaga administrasi negara dan juga himpunan profesi APKA itu sendiri. Iya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih mungkin galau, bingung-bingung mau milih jabatan fungsional yang mana atau beralih jenjang ke jabatan fungsional yang mana, yakinkan Bapak Ibu bahwa jabatan fungsional APKA ini menjadi salah satu jabatan fungsional yang juga sangat strategis. Betul. Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menduduki jabatan sebagai jabatan fungsional APKA yang belum bergabung, diharapkan kesediaannya untuk bergabung segera di Himpro APKA. Betul sekali. Terima kasih kehadirannya Pak Yogi, juga Pak Tugiman di obrolan kali ini. Baik, semoga diskusi hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Saya Salsa dan rekan saya Mbak Mariana pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan edisi berikutnya. Dah.